This practice is great. Apakah kami dapat berlatih dengan suatu pokok lain yang sulit bagi orang Indonesia? Tentu saja. Tentang apa, Iwan? Bagi orang Indonesia, pemakaian kata-kata n, dan the agak sukar. Ya, saudara pendengar. Hal itu memang sulit bagi saudara, bukan? Apakah saudara masih ingat bagaimana pemakaian kata-kata itu? Pertama-tama, kata-kata a and an merupakan bentuk yang tidak mendapat tekanan dan hanya merupakan kata ganti untuk kata one yang kita pakai kalau kita sedang menghitung. Dan kita pakai kata a or an kalau kita tidak menghitung. Seperti halnya suatu atau seorang dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata itu harus dipakai. Dan kita mengatakan a student, but an announcer. kita harus memakai kata An kalau kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup. Saya kira hal itu tidak begitu sukar. Pemakaian kata-kata a, an, dan the itulah yang mungkin sukar bagi pendengar di Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris. Apakah saudara dapat menerangkan hal itu lagi? Tentu saja. Mari kita dengarkan beberapa contoh dari Chris. He's the Prime Minister of Australia. Di Australia hanya ada seorang Perdana Menteri. Dan di Indonesia hanya ada seorang Presiden. Jadi, The Indonesian President. dan hanya ada satu Universitas New South Wales. The University of New South Wales. Dan rumah Jane hanya mempunyai satu dapur. The kitchen. Jadi, kita pakai kata the kalau hanya ada satu di dunia ini. Atau hanya ada satu dalam keadaan yang kita bicarakan. Dan kita pakai kata the untuk sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya atau sudah diketahui. Coba dengarkan. I've got a red book and a blue book. I want the blue book. Saudara pendengar, perhatikan bahwa Chris mengatakan A blue book tetapi Jane mengatakan The blue book. karena Blue book. sudah disebutkan sebelumnya. Mari kita berlatih memakai kata the Chris akan mengatakan I've got a blue pencil and a black pencil. dan saudara hendaknya mengatakan I want the black pencil. sudah siap? Dalam latihan ini kita mengatakan I want dan diikuti oleh apa yang paling akhir diucapkan Chris. Coba dengarkan Chris. I've got a black pen and a blue pen. Apakah tadi saudara mengatakan I want the blue pen. bagus? Sekarang mari kita teruskan latihan ini. I've got a white cup and a yellow cup. I've got a white envelope and a blue envelope. Baiklah. Saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan percakapan, mari kita berlatih dengan satu hal lagi yang terakhir, yaitu kata Some and any. Dan satu hal lagi, Rudy. hal apa, Iwan? Saya ingin berlatih memakai some dan any, dan juga membuat pertanyaan dengan kata-kata yang mulai dengan bunyi hue. Oke. Saudara pendengar, kita memakai kata Some kalau kita berbicara tentang suatu jumlah yang tidak tertentu. there are some books on the table. How many? I don't know. About 3 or 4. Dan kita pakai kata Any, dan bukan some, dalam pertanyaan dan dalam jawaban yang menyangkal. Are there any tomatoes in the refrigerator? no, there aren't any. Are there any apples in that box? No, there aren't any. Are there any people in the next room? Oh, yes. There are some people in the next room. Nah,
Sekarang saudara dapat berlatih dengan Jane. Jane sedang memberitahu Don makanan apa yang ada. Tetapi Don hanya ingin tahu satu hal. Coba dengarkan. There are some apples in the box. Are there any oranges? Jane akan memberikan kalimat-kalimat lain dengan kata Some. tetapi setiap kali saudara harus berperanan sebagai Don dan bertanya tentang jeruk dengan memakai kata Any. siap, saudara-saudara? There are some tomatoes in the refrigerator. Apakah tadi saudara mengatakan Are there any oranges? bagus? Sekarang coba teruskan latihan ini. There are some bananas on the shelf. There are some mangoes on the table. Saudara pendengar, Iwan minta supaya diberi latihan membuat pertanyaan dengan memakai kata-kata yang dimulai dengan Wh. Dan kata tanya how. tetapi sayang sekali, kita tidak ada waktu untuk memenuhi permintaannya dalam bagian terakhir tadi. Karena itu, mari kita dengarkan tanya-jawab antara Jane, Don, dan Iwan. Perhatikan kata tanya yang mereka pergunakan. Oh ya, dalam pelajaran hari ini, Iwan hanya berpura-pura saja tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik. Hal ini dilakukannya untuk membantu saudara berlatih dalam berbagai segi bahasa Inggris yang sukar bagi pelajar-pelajar di Indonesia. Sebetulnya, Iwan baik sekali bahasa Inggrisnya. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakannya. Do you ever go to the cinema, Iwan? Yes, I do. How often do you go? Oh, once or twice a month. When do you go? On Saturday or Sunday? I usually go on Saturday in the morning. I hardly ever go on Sunday. Where do you go on Sunday? I go to the beach, or, well, I sometimes visit you and Don. That's right. And of course you sometimes visit Chris, and you sometimes visit Helen too. I like visiting my Australian friends. Thanks, Ewan. Oh, by the way, we want you to visit us on Saturday. Can you come about 6 o'clock in the evening? Yes, fine. Don't forget, Saturday is an important day in our house. Really? Why? Because Jane always cooks a chicken on Saturday. She never cooks a chicken on Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or... Okay, Don. Anyway, we know you like chicken, Iwan. Saturday, then. Okay, thanks, Jane. See you on Saturday. Saudara pendengar, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Kami harap saudara senang berlatih bersama-sama dengan Iwan tadi. Pelajaran dalam buku saudara agak berbeda untuk minggu ini. Dan jangan lupa mengerjakan tes yang tertulis di dalamnya. Kemudian, pelajarilah bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 21. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu lagi.